pun kalau kita biarkan, dia akan menular ke tanaman lain dan tanaman ini akan pun bercak semua dan pertumbuhannya juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa saya lagi di AWY Agro Channel, sebuah channel tentang pertanian. Pada episode yang lalu saya membahas tentang melaksanakan teknis pemupukan tanaman kelapa sawit TBM, tanaman belum menghasilkan 1 sampai dengan 3. Tanaman kelapa sawit sebelum dipindahkan ke lapangan tentu oleh proses, yaitu proses pembibitan. Pembibitan pun ada pembibitan 1 tahap, yaitu pembibitan kelapa sawit yang dimulai langsung ke polybag besar, dan pembibitan 2 tahap dimulai dari pembibitan awal pre-nursery, kemudian setelah 3 bulan dipindahkan ke main nursery. Jadi faktor bibit sangat penting, karena kalau kita menanam kelapa sawit, jadi bibit kita harus tahu asal usul bibitnya. Kita juga bertanya apa sih varietas bibit itu. Nah, setelah untuk varietas bibit itu lokasi kita di daerah datar, bergelombang, berbukit, ataupun daerah rawa. Ya, jadi kita pada saat mau action ke lapangan menanam kelapa sawit, kita harus tahu jenis bibitnya apa dan lokasi kita apa. Nah, oke, saat ini saya akan membahas tentang teknis pembibitan main nursery di lapangan. Jadi memang pembibitan ini sangat penting untuk menunjang produktivitas tanaman kelapa sawit yang akan kita tanam. Jadi ini akan saya jelaskan awal daripada teknik pembibitan kelapa sawit. Baiklah sahabat petani di Indonesia, saya akan menjelaskan trik pemeliharaan bibit di main nursery kelapa sawit setelah kita melakukan pembibitan pre-nursery di kelapa sawit, yaitu kita pelihara sekira-kira lebih kurang 3 bulan semenjak kecambah kita cambahkan. Kemudian setelah 3 bulan baru kita pindahkan ke main nursery. Tujuan pada kita melakukan pembibitan ini adalah yang pertama untuk menghasilkan bibit yang berkualitas tinggi yang harus tersedia pada saat penyiapan lahan tanam setelah selesai. Kemudian mendapatkan bibit yang siap tanam dari segi umur maupun kualitas. Yang ketiga adalah mendapatkan kecambah yang resmi dan bibit yang bersertifikat untuk menunjang produksi daripada kelapa sawit kita. Ada 2 tipe pembibitan. Yang pertama adalah pembibitan 1 tahap. Ini adalah pembibitan tanpa dilakukan pembibitan awal, jadi langsung ke polybag besar. Kemudian pembibitan 2 tahap. Ini adalah membangun pembibitan yang menghasilkan bibit yang sehat untuk penanaman di lapangan dengan cara menanam kecambah di pembibitan awal, kemudian kita pindahkan ke pembibitan main nursery. Pembibitan main nursery sendiri adalah salah satu kunci daripada nanti bibit yang kita hasilkan berkualitas. Tentu ini yang kita inginkan sebelum kita pindahkan ke lapangan. Bibit yang cukup umur, kemudian bersertifikat, nanti akan dihasilkan tanaman yang maksimal. Ini persiapan lahan yang dimulai dari tempat pembibitan, yaitu lokasi pembibitan kelapa sawit dipilih suatu tempat yang terletak di pusat area strategis, rata, datar, terbuka, dan jauh dari bencana alam. Kemudian dekat sumber air permanen, tidak kering sewaktu musim kemarau. Kemudian dekat dengan jalan raya, kalau bisa jauh dari gangguan hewan liar. Tahap pembibitan di main nursery adalah pembuatan drainase dan instalasi pipa, dimulai dari drainase pipa sekunder, dari jaringan penyiraman, instalasi pipa penyiraman, kemudian penyiapan polybag. Ini ada beberapa ukuran, ada menggunakan 30, 35, 35, 40, dan 40, 50. Jadi kita tinggal mana
yang lebih cocok. Kalau saya sarankan 35-40 atau 40 kali 50 cm. Persiapan media tanam adalah media tanam kita dari ambil tanah-tanah topsoil, terutama yang bebas dari penyakit Ginoderma. Kemudian kita harus memberikan pupuk dasar, yaitu pupuk Merauke Rock atau rock fosfat secara merata dengan dosis 500 gram per 100 kg tanah. Jadi setiap 500 gram RP ini kita berikan ke 100 kg tanah, kemudian kita aduk untuk memperkuat daripada akar di tanaman nanti. Layar persemaian yaitu jaraknya 90. Kemudian sebelum kita letakkan di polybag kita pancang supaya lurus sehingga terlihat rapi dan juga dalam pemeliharaan nantinya tidak sulit. Pengisian dan penempatan polybag. Pengisian polybag di minor nursery harus dimulai selambat-lambatnya sewaktu kecambah sudah mulai masuk ke kebun. Hal ini untuk memberikan waktu agar tanah dalam kantong cukup padat. Kemudian tanah ini memiliki polybag jangan terlalu basah ataupun bergumpal. Kemudian kita harus periksa seluruh polybag dapat terjangkau oleh kita dalam melakukan pemeliharaan nantinya. Setelah syarat tersebut terpenuhi, sehari sebelum pindah tanam, polybag minor nursery harus disiram sampai jenuh. Yang kemudian tanah dan perakaran harus lembab, tidak terganggu selama pemindahan. Yang paling penting adalah bibit kecil yang kita ambil kalau bisa 3 atau 4 daun yang sudah ada daunnya 3 atau 4. Kemudian kita pisahkan bibit yang tidak bagus atau yang menyimpang. Setelah itu kita dapatkan adalah penanaman bibit ke minor nursery. Lubang tanam dibuat dulu dengan menggunakan pipa lubang tanam. Kemudian terlebih dahulu plastik bobby polybag kita koyakkan, kemudian masukkan dalam lubang yang telah ada di polybag dan plastiknya ditarik keluar. Jadi gumpalan tanah di dalam polybag pre-nursery tadi tidak hancur, jadi akarnya tidak rusak. Setelah semua itu kita lakukan adalah kita harus melakukan pemupukan di pupuk minor nursery. Ada pupuk makro dan mikro yang dibutuhkan selama bibit itu kita tanam di minor nursery. Jadi faktor pemupukan sangat penting. Baiklah, ini pupuk yang kita gunakan pada saat di minor nursery. Satu faktor daripada pembibitan kelapa sawit adalah teknik pemeliharaan. Yang pertama adalah teknik penyiraman. Jadi kalau memang tanaman kelapa sawit yang dibutuhkan adalah air banyak, ini adalah beberapa jenis tanaman bibit kelapa sawit. Ini memang berbeda umurnya. Ini umur 5 bulan, 6 bulan, dan juga umur 9 bulan. Jadi memang ada 3 varietas. Memang ini adalah satu adalah varietas Topaz 1, kemudian ini adalah varietas PPKS 239 dan ini SJ5. Jadi memang saya menanam kelapa sawit ini ada 3 varietas. Mungkin saya akan tambah varietas PPKS yang ambi ataupun yang jadi sokbin yang ambi. Jadi kita dalam satu lahan kita bisa melihat keunggulan dari masing-masing varietas ini. Oke, memang di pembibitan ini paling penting ada faktor penyiraman. Jadi penyiraman kalau bisa dilakukan pagi dan sore. Karena untuk bonggol-bonggol besar tanaman kelapa sawit selain pemupukan adalah faktor terpenting adalah air, kecukupan air di tanaman kelapa sawit kita. Jadi saya bilang kunci sukses daripada pembibitan kelapa sawit adalah pertama air dan air. Nah, baru ditunjang dari faktor yang lainnya. Yang kedua adalah faktor daripada penyiangan gulma di polybag seperti ini. Jadi kita harus membersihkan gulma daripada polybag ini. Kalau ada gulma kita rumputnya kita buang dengan tujuan nanti kalau kita memberikan nutrisi pemupukan tanaman bibit ini dia tidak berebut makanan ini loh. Jadi adalah salah satu faktor pemeliharaan bibit. Yang ketiga adalah faktor penanganan hama dan penyakit. Ada beberapa hama di penyakit di nursery, terutama adalah belalang
dia akan memakan daun-daun ini. Dia memakan daun. Banyak kan belalang. Jadi memang kita melakukan itu dengan satu yang racun. Biasanya kita menggunakan, ini dia. Ini saya gunakan Fipronil, bahan aktif Fipronil ya. Boleh kita, ada merek Regen, ada merek lainnya. Tapi saya sering menggunakan yang bahan aktif Fipronil untuk mengendalikan hama belalang. Kemudian kalau sudah parah, saya juga menggunakan sistemik. Nah, yang untuk belalang sistemik pun ada, kemudian kontak pun ada. Jadi itulah penggunaan hama di nursery kita. Yang dia adalah faktor penyakit. Apa sih yang banyak memang di pembibitan kelapa sawit adalah penyakit daripada bercak. Nah, ini contohnya. Ini sudah terkena. Ini adalah bercak seperti ini. Ada juga yang terserang bercak. Nah, daunnya akan memerah-merah seperti ini. Ini pun kalau kita biarkan, dia akan menular ke tanaman lain dan tanaman ini akan bercak semua dan pertumbuhannya juga terhambat, bahkan bisa menimbulkan kematian. Salah satu penyakit bercak. Jadi bagaimana sih pengendaliannya? Kalau di hari awal kita memang pengendaliannya itu adalah dengan cara rutin menyemprotkan fungisida. Jadi teknik yang paling penting ada fungisida pun ada bahan aktif Propinap dan ada Mancozeb. Jadi kalau bisa sahabat petani Indonesia kalau menyemprot di pembibitan my nursery kita, kalau bisa bergantian. Misalnya hari ini Propinap, kemudian 4 hari Mancozeb, kemudian seminggu lagi Propinap, seminggu lagi Mancozeb. Jadi tergantung serangan. Tapi kalau parah kita 5 hari sekali, kalau biasa seminggu sekali. Jadi Propinap, Mancozeb, Propinap, Mancozeb. Nah, tapi kalau sudah terserang seperti ini, memang langkah pertama adalah yang kita lakukan bila serang ini adalah dengan cara mengambil tanaman yang terserang daripada hama bercak ini ke suatu tempat agak jauh dari pembibitan my nursery. Itu kemudian kita semprot, kita rawat khusus. Kita rawat khusus supaya tidak menular. Jadi kita biasanya merawat khusus ini kita menggunakan bahan aktif Azok, Sistropin dan Difluconazole. Ada 2 bahan aktif, saya menggunakan Inami Startop ya. Ini adalah untuk yang sudah terkena daripada bercak atau antraknos daripada pembibitan kelapa sawit. Berapa dosisnya adalah 1-2 ml per liter air. Kita semprotkan rutin yang sudah terkena ini. Kemudian memang kalau sudah parah 5 hari sekali itu harus kita rutinkan semprotkan ini. Inami Startop dengan 2 bahan aktif ini yang sering saya gunakan. Jadi penanggulangan yang kedua adalah setelah kita harus mengurangi pupuk mengandung amonium yang tinggi dalam pembibitan my nursery, apalagi pada saat ini musim hujan. Jadi kita musim hujan kita menggunakan amonium tinggi, otomatis penyakit atau jamur akan mudah berkembang di tanaman kita. Ini yang paling penting penanganan daripada penyakit. Tapi kalau memang di lapangan musim kita banyak, kita harus yang bahan aktif tadi adalah Mancozeb, Propinap, satu lagi Inami Startop. Nah itu dia. Jadi gantian Mancozeb, Propinap, dan Inami Startop. Kemudian rutin seperti itu aja. Rutin seperti itu, insya Allah tanaman nursery kita akan kurang penanganannya daripada penyakit ini. Nah itu ya. Memang banyak tantangannya. Terakhir adalah faktor pemupukan. Jadi memang kalau kita sendiri ada selain beberapa faktor, pemupukan juga sangat penting. Karena nutrisi di dalam tanaman ini, di polybag ini dia tidak bisa ngambil daripada nutrisi dalam tanah karena ini sudah ada dan tanaman itu hanya mengambil daripada nutrisi di dalam tanah. Toh kalau tidak kita lakukan pemupukan, dia akan makan dari mana ini? Nah itu ya kita berikan. Kita berikan nutrisi dan polybag. Yang paling penting adalah kita harus memberikan NPK Mutiara 16, kemudian Karate Plus Boroni. Kenapa saya bilang harus NPK Mutiara 16, dan 16? Ini kandungannya N16%, P16% dan K16%. Ini gunanya adalah untuk pertumbuhan vegetatif tanaman. Dan untuk membentukkan akar, batang, daun kita perlukan NPK Mutiara 16 dengan kandungan pas 16. Yang juga paling penting adalah selain
NPK, tanaman juga butuh namanya unsur lain, ada unsur mikro yaitu boron dan juga unsur kalsium. Nah, jadi kita sering gunakan adalah salah satu produk ini adalah Karate Plus Boroni. Ini ada kandungannya N15,5%, kalsium oksida 26%, jadi 2 kandungan. Selain juga kita memang benar kandungan daripada ini nitrogen pertumbuhan vegetatif tanaman, boron ini adalah dan juga ada boronnya 0,3% untuk ujung-ujung akar juga titik-titik tumbuh tanaman. Jadi penting boron. Kemudian kalsium ini selain untuk memperkuat dinding sel, untuk mengurangi daripada serangan jamur penyakit tadi. Ya kan? Bang, kedua pupuk ini sangat penting sekali kita berikan. Oke, kita jalan-jalan. Memang ada ini ada bibitan kayak ini yang pada Tosopex 239 dan yang di sini adalah Topaz 1. Jadi memang berbeda umurnya, otomatis berbeda juga penangannya. Jadi polybag yang kita gunakan ada 2, ada yang 35-40 dan 30-35. Oke, sahabat Mutiara. Jadi untuk teknik pemupukan saya akan jelaskan. Ini dia teknik pemupukan daripada pemeliharaan bibitan kelapa dari 3 bulan awal sampai 1 tahun. Pemupukan dimulai pada saat seminggu setelah pindah tanam, yaitu 13 sampai 17 minggu dengan menggunakan Karate Plus Boroni 2 gram dan NPK Sprinter 2 gram per tanaman. Dilanjutkan umur 21 sampai 27 minggu, umur 4 Karate Plus Boroni 4 gram dan NPK Mutiara Sprinter 3 gram. Jadi dosisnya 4 dan 7 gram. Jadi ini per minggu sekali. Sahabat Mutiara, kemudian kita lanjutkan pemupukan di umur 29 sampai 31 minggu, itu menggunakan NPK Mutiara 16, 16, 16 dan Karate Plus Boroni 4 gram. Jadi pemupukannya itu seminggu sekali. Kemudian dilanjutkan umur 33 minggu sampai 41 minggu, itu 10 gram NPK Mutiara dan 5 gram Karate Plus Boroni. Umur 53 sampai 51 minggu itu 15 gram NPK Mutiara dan Karate Plus Boroni 5 gram. Kemudian umur 51 minggu ke atas kita berikan 15 NPK Mutiara dan Karate Plus Boroni itu 5 gram. Jadi pemupukannya ini seminggu sekali kita pupuk, kita tabur atau letakkan di polybag tanaman yang akan kita pupuk. Jadi inilah fase daripada My Nursery, sistem pemupukannya. Semoga bermanfaat. Itu adalah penjelasan tentang pembibitan My Nursery. Setelah My Nursery ini umur 9 bulan atau 1 tahun baru kita pindahkan ke lapangan. Jadi penjelasan saya ini semoga bermanfaat. Jangan lupa ikuti channel Awia Agro Channel dengan cara subscribe, kemudian menekan tombol like dan ikuti channel ini. Semoga sahabat Mutiara bisa mendapatkan informasi-informasi yang bermanfaat tentang pertanian, khususnya pemupukan. Oke, terima kasih sahabat Mutiara ataupun petani kelapa sawit di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.